Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukunna anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan materi PAI kita, pelajaran kelima, kisah Nabi Ismail alaihi salam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Mesir dan kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim ditemani istrinya yang bernama Sarah dan seorang hamba sahaya bernama Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mendambakan seorang anak. Ya, sampai-sampai suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh." Nah, ketika itu Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah lanjut usia. Ya, dia tidak lagi produktif. Ya, agak sulit untuk mendapatkan keturunan. Kemudian Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, menganjurkan suaminya untuk menikah dengan Hajar, ya, hamba sahayanya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Dan ternyata benar saja, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Tak lama setelah kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Nabi Ibrahim untuk membawa keluarganya ke Mekah. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah Nabi Ibrahim di suatu tempat yang sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tempatnya tandus, kering, tidak ada pohon, apalagi air. Akan tetapi Nabi Ibrahim SAW menurunkan istri dan anaknya di tempat tersebut, kemudian pergi meninggalkannya. Istrinya Nabi Ibrahim, Hajar, memanggil Nabi Ibrahim. "Hai Ibrahim, kemana engkau pergi?" Ibrahim diam saja tidak menjawab. Kemudian istrinya mengulangi lagi pertanyaan sampai beberapa kali, tapi Ibrahim tidak menjawab. Dan akhirnya istrinya mengatakan, "Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk pergi?" Maka Ibrahim menjawab, "Iya." "Baiklah kalau begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami." Saat itu Hajar hanya memakan kurma dan sedikit air yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Perbekalan mereka pun habis. Ismail kehausan. Hajar bingung, tidak ada sumber air. Kemudian Hajar berlari kecil dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah. Ia bolak-balik hingga 7 kali. Ketika mendekati Marwah, maka terdengarlah suara, "Berhentilah." Hajar pun menoleh ke belakang dan ternyata malaikat Jibril alaihissalam sedang menggali tanah dengan sayapnya hingga memancarkan air. Kemudian Hajar langsung meminumnya. Sejak itu air tersebut selalu memancar dari tempatnya hingga dikenal dengan air Zam-Zam sampai sekarang. Nah, setelah lama berpisah, akhirnya Ibrahim alaihissalam kembali
ke Mekah bersama keluarganya. Mereka saling melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Pada suatu malam, Ibrahim alaihissalam bermimpi agar menyembelih anaknya Ismail. Ya, kalian bisa bayangkan, anaknya yang selama ini didamba-dambakan, yang selama ini diinginkan, tapi ternyata diperintah oleh Allah untuk disembelih. Ini merupakan perintah yang sangat berat, akan tetapi Ismail sangat tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah bermimpi, maka Ibrahim alaihissalam menceritakan mimpinya tersebut kepada anaknya Ismail. Kemudian Ismail mengatakan kepada ayahnya, "Ayahanda, lakukanlah apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insya Allah aku akan bersabar menjalaninya." Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap-siap untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Ya, semuanya dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika pisau hampir melukai leher Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala langsung menggantikannya dengan seekor domba. Nabi Ibrahim dan Ismail pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kejadian tersebut, maka kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha. Kemudian setelah Ismail dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersamanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itulah yang kemudian menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di dunia. Dan kejadian ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 102. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.